Shalom. Saya ingin lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Biarlah pada pagi hari ini kita membawa korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum Tuhan. Karena kami sungguh menyadari ketika kami dekat dengan Kau Tuhan, kami merasakan sukacita, kami merasakan kedamaian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan pujian ini, Tuhan, kami ingin mendekat kepada-Mu Tuhan, membawa korban syukur kepada Tuhan yang terbaik. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, karena ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, karena ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Yes Lord, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan permasalahan, kami akan pulang dengan sukacita yang besar daripada-Mu Tuhan. Kami mendapatkan jawaban daripada-Mu Tuhan. Bebaskan roh setiap kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang ingin memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Beri salam kanan kiri, gimana kabarnya? Kabarnya luar biasa karena Dia Raja yang berkuasa. Ada amin. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah puja bangkitnya, karena Dia Raja
Tuhan Rajamu. Engkau layak ditinggi dan Engkau layak dipuji. Ada amin? Tinggi dipuji. Kami percaya Tuhan, dasar yang kami percaya itulah iman kami. Ku harapkan bukti dari segala yang kau lihat. Imagikan ku kekuatan Untuk melakukan perkara yang hebat. bersama rohmu. Ku kasih tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Dasar dari yang tidak kami lihat itulah iman kami. Ku harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu ku kasih tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk meninggikan Engkau. Katakan. Haleluya. tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja Haleluya. Raja keagungan, Kau layak ditinggikan. Saudara, saya punya satu cerita menarik. Dalam sebuah penelitian, kalau bicara tentang anti-aging berarti kan anti penuaan ya. Ada satu cerita, ada saudara kembar perempuan, yang satu dia pergi keluar angkasa, yang satu tinggal di bumi. Mereka berpisah selama 10 tahun.
Setelah 10 tahun mereka bertemu kembali. Ternyata setelah dicek, yang di luar angkasa, kulit wajahnya lebih kencang daripada yang tinggal di bumi. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapakah yang lebih bahagia? Yang di bumi atau yang di luar angkasa? Yang di luar angkasa? Yang di bumi. Kenapa yang di bumi lebih bahagia? Bapak Ibu, walaupun kita akan mengkerut, walaupun kita akan tua, tapi percayalah, yang di bumi lebih bahagia. Karena dia merasakan pernah nangis, pernah kecewa, pernah sakit. Sama mungkin sama seperti kita Bapak Ibu. Mungkin hari ini, pagi ini Bapak Ibu ada yang datang dengan pergumulan. Tapi percayalah, sukacita Tuhan itu yang memampukan kita untuk melewatinya. Amin. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Engkau dekat. Dia juga yang setia menuntun kita. Amin. Haleluya. Kau dekat. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan menyatakan hidup kami ingin lebih mendekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu kebajikan, kemurahan akan mengikuti setiap kami Tuhan. Amin. Kebaikan, kemurahan akan mengikutiku. Kau melekat dalam lubuk hatiku. Hidup dalam hadirat-Mu itu kerinduanku selamanya. Sukacita terpancar di wajahku. Kau melekat pada dasar jiwaku. Ku lakukan kebenaran, kehendak-Mu saja terjadi. Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku. Selamanya Kau menolongku. Kedamaian sukacita, Kedamaian sukacita terpancar di wajahku. Kau melekat pada dasar jiwaku. Ku lakukan kebenaran agar kehendak-Mu saja terjadi.
kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada ya Tuhan. Semua karena kasih anugerah. Dan kalau hari ini kami ada dan terus bisa memuji, memuliakan Tuhan. Anugerah yang kami bisa berikan untuk Tuhan. Biarlah pagi hari ini hati kami juga ditaburi dengan kebenaran firman. Supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan bukan hanya pengetahuan yang kami punya, tapi kami juga melakukannya dalam hidup kami. Dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Untuk itu berbicaralah bagi kami secara pribadi. Buat setiap kami yang hadir di tempat ini. Apapun persoalan pergumulan yang kami sedang hadapi. Nyatakan isi hatimu bagi kami ya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang kami percaya sanggup memberikan kami jalan keluar. Yang lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami buka hati buat firman Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar jatuh di tanah yang baik dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Sebelum duduk kasih salam kiri kananmu, bilang saya senang sekali lihat kamu hari ini, pagi ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau sudah silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa ya. Senang sekali setelah beberapa tahun nggak pernah ke sini ya, setelah pandemi. Tapi hari ini mungkin bisa ke sini lagi. Dan saya tetap akan menjadi orang yang sama, bukan mau khotbah, tapi sharingkan saja tentang firman Tuhan. Karena pengkhotbah banyak, tapi pengkhotbah yang menghidupi firman itu menurut saya nggak terlalu banyak. Dan saya memilih dan memutuskan untuk orang yang berkhotbah, tapi juga hidup di dalamnya. Kayaknya kurang setuju ya. Ya, kalau mau pengkhotbah itu banyak. Kamu buka YouTube, kamu akan lihat pengkhotbah yang hebat di sana. Tapi saya dan istri memutuskan sejak kami ada di panggilan yang seperti ini. Marilah kami memulai dari diri kami ya. Karena kami tidak mau jadi orang yang pintar berkhotbah. Tapi kami mau pintar dalam hidup. Apa yang saya khotbahkan ini adalah apa yang saya hidupi dalam kehidupan saya. Dan itu perjuangan, tidak mudah. Jatuh bangun Bapak-Bapak Ibu, jatuh bangun. Tapi tetap memutuskan saya mau tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan ya. Ya nama saya Gideon, tadi Papi tuh nanya, nama kamu siapa sih sebenarnya, Manungkul apa Gideon? Saya bilang Gideon Manungkul Papi. Bukan Simbolon, Simbolon tuh marga, jadi Gideon Manungkul Simbolon ya. Saya dapat nama Gideon itu karena dulu saya dibaptis ya, waktu saya bertobat dikasih nama Gideon. Seperti namanya, demikianlah hidupnya ya. Ragu-ragu, banyak bertanya, kalau Tuhan belum ngomong katanya gitu ya, saya tidak akan berjalan, itu sebabnya saya punya istri yang luar biasa. Kalau Tuhan belum ngomong dan saya masih ragu-ragu, kadang-kadang dia tendang saya, jalan sana ya. Dan itulah gunanya dia buat saya. Jadi kalau hari ini ada istri pasangan yang kayaknya tuh dorong-dorong kamu gitu ya, bersyukurlah. Karena itu pasti ada maksud Tuhan yang indah. Amin. Jangan pernah menyesal. Menikah itu nggak boleh menyesal. Menikah itu menikmati setiap perjalanan. Buat saya bukan berapa banyak persoalan yang kamu hadapi dalam pernikahan. Apakah dari setiap perjalanan pernikahan dengan semua masalah, kamu makin mengenal pasangan kamu enggak? Intinya kalau udah mengenal, mudah sekali kok. Saya udah mengenal istri saya. Pertama, kalau dia lapar kayaknya emosinya tinggi. Saya kenal bagus itu. Jadi kalau jam-jam 12 dia belum makan, saya akan sibuk cari tempat untuk makan. Nah itu karena saya mengenal. Dulu saya marahin, kamu ini gimana sih perempuan beringas banget. Gahar banget, kayak singa kalau lagi lapar. Tapi memang begitu ya, orang-orang merah itu kalau udah lapar masalahnya agak banyak. Orang-orang dominan. Nah, dan saya menikmati, jadi kadang-kadang saya lucu. Kalau tadi ngobrol-ngobrol tiba-tiba naik tinggi suaranya menghadapi orang, belum makan ya sayang, ayo kita makan dulu ya. Gak usah dikhotbahi, dia lebih pintar soal khotbah. Nah, temanya hari ini submission, penundukan diri. Ya, saya mau kasih tahu, kalau ada hal yang tersulit bagi orang percaya, Pak, Bu, bukan menghadapi dosa. Kenapa kita masih jatuh bangun dalam dosa? Karena fokus kita dosa. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, saya percaya perlahan tapi pasti kita akan benci sama dosa. Penundukan diri itu perjuangan sampai hari ini. Sebab penundukan diri itu sesuatu yang gak kelihatan. Amin. Kamu bisa tunjukin, amin, amin. Kalau khotbah, coba cek hatimu, seperti itu enggak aminnya juga. Atau bilang gini, kayaknya itu khotbahnya nyindir-nyindir saya tuh. Tapi amin.
Bilang kiri kananmu, jangan pura-pura nggak ngerti lah, bilang amin ya. Loh iya, banyak kita kan begitu ya. Perjuangan besar untuk menundukkan diri. Nggak mudah, percayalah. Saya hari ini menjaga diri saya untuk tetap ada dalam submission. Karena itu nggak kelihatan. Yang mulut ini kayaknya shalom. Oh terima kasih, ditegur. Oh ya saya terima kasih buat tegurannya ya Pak. Tapi di dalam hatimu tuh marah gitu. Dan saya mau ingatkan kita, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Kau boleh penampilan hebat, cara bicaramu hebat, kata-katamu tuh hebat. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan lihat hati. Dan yang tahu hati kita cuma dua, Tuhan dan diri kita sendiri. Orang lain gak tahu hati kita. Kalau ada orang hati sama perbuatannya beda, saya mau kasih tahu, itu orang lagi main sinetron. Tapi gak dapat bayaran. Coba pukul lagi sebelahnya. Jangan marah dong gitu. Nah mari saya tunjukkan firman-Nya. Saya nggak akan teori karena saya percaya di tempat ini pengajaran udah cukup banyak ya. Saya berjanji, saya sama istri itu udah mengambil kesepakatan. Saya khotbahnya yang pastoral aja lah. Yang firman yang bisa dilakukan hari-hari. Saya nggak mau kasih firman nanti Bapak Ibu bingung melakukannya. Saya mau yang sederhana tapi bisa dilakukan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Oke? Jadi bukan berbahagia karena dengar firman. Tahu firman, saya mau kasih tahu kita cuma jadi pintar kok. Dan kalau pintar bahayanya kita serang orang pakai firman. Itu bahaya. Tapi kalau firman kita hidupi apa yang kita lakukan, kita bagikan jadi orang. Itulah yang disebut pemimpin saya, impartasi firman Tuhan. Saya menemukan beberapa hamba Tuhan berkhotbah, kenapa yang ini begitu beng ya? Kalau perhatikan hidupnya, saya diberkati dengan hidup-hidup mereka. Karena saya bisa belajar dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang belajar, tetap mereka sekolah teologi, belajar firman. Tapi yang mereka kejar adalah menjadi pelaku firman. Kok ngeri kali hari ini. Yuk kita baca 1 Petrus 2 ayat 13-14. 3, 2, 1. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ya, dalam bahasa lain disebut begini, tunduklah kepada semua lembaga manusia karena Allah, for God's sake. Jadi semua karena Allah. Saya kemarin coba merenungkan, karena penundukan diri ini definisinya buat saya, ini definisi saya. Ya, saya tidak ambil dari kamus, tapi ini perjalanan, pengalaman, dan sharing dengan beberapa hamba Tuhan. Penundukan diri, misalnya lagi, sikap hati yang berserah, di bawah otoritas, dan menghormatinya. Jadi kalau Anda berkata gini, saya menundukkan diri, di situ ada berserah. Berserah begini, mudah diatur, mudah dikendalikan, mudah diarahkan. Itu orang yang menundukkan diri. Makanya lawan dari menundukkan diri bukan tidak menundukkan diri. Lawan dari menundukkan diri adalah buat saya, itu adalah spirit pemberontakan. Karena kalau Anda tidak mau menundukkan diri, berarti gini, Anda memutuskan untuk jadi orang pemberontak. Itu nggak mudah. Lagi-lagi, sikap hati. Beda sama ya, bedakan taat dan penundukan diri. Taat itu tindakannya. Kita boleh tidak taat, tapi kita tidak bisa tidak menundukkan diri. Kurang ngerti, saya jelaskan sekali. Kita bisa tidak taat, tapi kita tidak bisa tidak menundukkan diri. Kita hanya taat sama firman Tuhan, betul? Karena firman Tuhan pasti benar. Tapi kita tidak bisa taat sepenuhnya kepada pemimpin kita. Kalaunya ini ya, pemimpin kita tidak mengajar kita sesuai dengan firman. Tapi penundukan diri, sekalipun pemimpin kita mengajarkan kita hal yang salah, tapi hati tetap menghormati dia. Tadi tuh, berserah di bawah dia. Dia perjanjian lama ada contoh yang bagus, Daniel. Betul? Daniel itu nggak punya kesalahan, sampai ditemukan kesalahannya. Cara beribadahnya. Dibikin aturan, dan dia gagal di situ. Dan dia harus menerima sanksi, mengalami hukuman. Tapi apakah kita lihat selama di hukuman, dia menjelek-jelekkan sang raja? Enggak loh. Apa yang dilakukan raja itu salah. Dia tidak mau taati.
Tapi dia tetap menundukkan diri. Waktu dia keluar dari hukuman, dia nggak marah sama sang raja. Dia bilang gini, Tuanku masih dihormati. Amin. Penundukan diri itu sikap. Dan masalahnya yang di dalam ini perlahan tapi pasti akan terekspresikan keluar. Kalau orang sungguh-sungguh menundukkan diri, makanya bangun dari dalam, jangan dari luar. Siapa? Siapa? Betul sih. Tapi di dalam gitu enggak. Mak, bikin dulu Indomie, Mak. Lapar aku. Ya, Pak. Bikin Indomie buat suaminya. Tapi waktu kau bikin Indomie sambil gini aja enggak bisa ya. Dasar laki-laki apa ya? Ya, kau bisa taat. Tapi kamu tidak menundukkan diri. Amin, ibu-ibu. Bapak-bapak juga begitu. Lihat istri pulang, tanggal muda, tiba-tiba senyum. Wih, biasa kan? Dapat gaji bulanan, ada belanja. Nih ya, tapi kalau dalam hati bapak-bapak gini, supaya diam dia, supaya terkunci aja mulutnya nih. Itu nggak ada penundukan diri. Amin. Pertanyaannya gini. Bagus. Kenapa ada penundukan diri? Itu pertanyaan. Kenapa sih ada penundukan diri? Emang Tuhan iseng-iseng bikin penundukan diri? Kenapa sih? Harus ada penundukan diri? Pernah terpikir nggak? Kita cuma tahu penundukan diri itu apa. Tapi kenapa harus ada penundukan diri? Alasannya cuma satu. Karena kita diperintahkan Tuhan untuk menghormati otoritas di hadapan kita. Dikatakan gini, dan tiap orang harus apa katanya? Takluk kepada pemerintah di atasnya. Ingat ya, kalau ada kata pemerintah itu bicara otoritas. Seperti ayat yang tadi, kepada raja itu juga otoritas. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ditetapkan oleh Allah, yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Penundukan diri kita harus ada karena kita ada otoritas. Otoritas tertinggi dari hidup kita adalah Tuhan, setuju? Dia yang paling tinggi. Tapi setelah Tuhan juga menetapkan otoritas di bumi. Di kota ini ada otoritas, betul ya? Di rumah ada otoritas. Di sekolah, di tempat kita tinggal, RT, RW itu otoritas. Kalau Anda tidak menghormati mereka, Anda sedang melawan Allah. Karena tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Sekalipun kita nggak suka, sekalipun kita marah sama dia, hati tetap harus hormat sama dia. Waktu pemilihan kita nggak setuju dia yang terpilih, tapi ternyata terpilih, kita nggak bisa menarik garis sama dia. Kita harus menghormati. Lihat, waktu kita menghormati itu, disitulah yang disebut penundukan diri. Dan Allah senang sama orang-orang yang mau menundukkan diri. Amin. Di kantor ada otoritas, betul? Bagaimana kamu di kantor? Suka ngelawan nggak? Di gereja ini ada otoritas loh. Betul ya? Bagaimana sikapmu terhadap otoritas? Hanya kamu yang tahu, saya nggak tahu. Mungkin kamu tetap melakukan, tapi cek hatimu. Kita harus sadar dengan hal ini. Kitab Roma itu ditulis sama Paulus. Dia bilang gini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Kesannya ini mudah, tapi tahu nggak sejarah ini? Ini ditulis oleh Paulus. Waktu itu Roma mengalami aniaya. Orang-orang percaya di Roma itu sedang mengalami aniaya. Dikejar-kejar dan dibunuh sama pemerintah oleh Kaisar Nero. Oh iya Pak, bahkan untuk penerangan kota dia tangkapin orang Kristen. Kemudian dia bakar untuk penerangan jalan di kota-kota Roma. Itu kejam dan sadis. Tapi Paulus bilang, tidak ada pemerintahan tidak berasal dari Allah. Bisa bayangkan nggak kualitas yang sedang Tuhan bangun buat kita? Menghormati orang yang menganiaya kita. Itu nggak mudah. Makanya saya bilang gini, untuk punya penundukan diri, itu perjuangan. Betul? Perjuangan. Kasih, Allah kita bilang, saya mengasihi kamu, gampang. Tapi kalau soal penundukan diri, submission, itu banyak perjuangannya Pak. Amin. Ini kok diam semua?
Ya, kita ini suka begini loh. Saya sampai hari ini belajar, Pak. Nanti saya cerita, dalam hidup saya banyak sekali perjalanan dalam harus submission sama pemimpin. Nggak mudah. Apalagi kalau kita tahu pemimpin kita salah. Itu sebabnya ada penundukan diri. Itu karena kita punya otoritas, kita punya kepemimpinan. Bahkan masalah inilah yang mendorong kita untuk hidup dalam penundukan diri yang benar. Ibrani 13 ayat 17 berkata gini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab, apa katanya? Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagaimana orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Lihat, kita ini senang dengan otoritas. Kita senang diangkat jadi pemimpin. Masalah yang terjadi waktu kita jadi pemimpin ada tanggung jawab buat kita. Kita harus berjaga-jaga atas orang yang kita pimpin. Amin. Engkau jadi direktur di kantor, bagus. Tapi apakah kamu berdoa buat orang-orang di bawahmu? Di gereja ini ada otoritas, tapi apakah kamu berdoa buat orang-orang di bawahmu? Masalah kita kadang-kadang kan pemberontakan. Saya otoritas di sini, betul kamu otoritas. Tapi masalahnya, layakkah kamu disebut otoritas kalau kamu nggak berjaga-jaga buat mereka? Saya otoritas di rumah, saya nggak layak disebut pemimpin kalau saya nggak berjaga-jaga buat istri dan anak saya. Lewat doa saya, lewat mendengarkan mereka, lewat melayani, itu cara saya menjaga mereka. Jangan bilang, saya ini otoritas, tapi kamu nggak bertanggung jawab atas yang diberikan Tuhan buat kamu. Makanya nggak heran, pemberontakan terjadi dari bawah. Kita hanya menuntut orang-orang yang kita pimpin untuk melakukan apa yang kita mau. Padahal kita nggak melakukan juga tanggung jawab kita. Buat saya itu kesalahan. Itu sebabnya kalau kamu jadi otoritas, sadarilah ada tanggung jawab. Dan ini yang saya lakukan, saya akan berjaga-jaga atas mereka. Minimal saya berdoa buat mereka. Ambil waktu untuk ngobrol sama mereka. Apa masalah yang kamu sedang hadapi? Jangan biarkan kamu jadi otoritas, tapi orang-orang yang kamu pimpin, tapi kamu nggak pernah tahu seperti apa mereka. Saya ngomong kencang bukan marah ya. Ini lagi teriak-teriak aja. Amin? Loh iya. Waktu saya dipilih jadi otoritas, saya tahu ada tanggung jawab. Saya harus berdoa. Saya tahun 2021 diangkat jadi gembala di Bogor. Ya, GBI Rock. Dan saya jadi gembala. Saya bukan senang sama jabatannya. Tapi saya menangis dengan tanggung jawabnya. Saya bilang, Tuhan bisa nggak ya saya jaga-jaga mereka ya. Minimal kalau saya berdoa buat mereka, bisa nggak ya saya kerjakan ya. Oh kalau tanggung jawab itu kita dihormati Pak. Pertemuan para gembala, oh Pak Gideon. Senang rasanya, tapi hati kecil, hati nurani bilang, kamu berjaga-jaga nggak sih buat jemaatmu? Jangan senang glorinya dong. Kemuliaannya kamu suka, tapi tanggung jawabmu kamu nggak bikin. Ingat ya, tidak ada kemuliaan tanpa tanggung jawab yang dikerjakan. Kalau kamu ambil kemuliaannya saja, waduh, tanpa tanggung jawab, kita melukai banyak orang. Amin. Mau diteruskan? Ini khotbah tadinya harusnya senang gitu, sedih ya. Loh iya, jadi kalau di sini, di kantor, di mana saja. Kalau kamu dijadikan pemimpin, hei dengar baik. Bukan jabatannya yang penting, tanggung jawabnya yang penting. Kalau kamu tidak ambil tanggung jawab itu, maaf ya. Kamu menyakiti orang-orang yang kamu pimpin. Kamu akan menyakiti Tuhan. Karena jadi pemimpin itu kehormatan. Saya mau kasih tahu ya, ciri orang Kristen adalah bertanggung jawab. Aku tidak pernah baca di Alkitab, orang-orang itu buang tanggung jawab. Semua bertanggung jawab. Sebagai istri bertanggung jawab, sebagai suami, sebagai anak, kita semua punya tanggung jawab. Bukan menuntut orang melakukan tanggung jawabnya, tapi saya akan melakukan tanggung jawab. Dan Yesus buktikan itu di atas kayu salib. Dia ambil tanggung jawab. Oh dia nggak senang hanya disebut juru selamat, dia buktikan. Karena dia tahu ada tanggung jawab. Harusnya kita juga begitu. Amin. Itu sebabnya ada penundukan diri. Karena banyak kita bermasalah dengan otoritas. Penundukan diri.
Itu cara kita. Oh Pak, sama Tuhan nggak masalah. Ya Tuhan nggak ada salahnya kok. Tapi pemimpin banyak salahnya, betul? Saya banyak salahnya. Semua kita yang jadi pemimpin pasti banyak masalahnya. Oke, supaya cepat. Mengapa penundukan diri jadi penting? Kalau tadi apa? Kenapa ya? Karena kita ada orang, tapi kenapa? Apa dampaknya kalau kita menundukkan diri? Yang pertama, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat ke-7. Tunduk kepada Allah. Ternyata begini, kita kalau menundukkan diri, ini yang kita terima. Kita akan menerima kuasa yang datang dari penundukan diri. Jadi bukan lawan iblis dulu, tapi penundukan diri dulu. Saya bukan pria yang berdoa gini, untuk minta sesuatu saya 2 puasa loh. Untuk minta sesuatu ya, dari apa yang saya terima sampai hari ini, saya tuh nggak ada 2 puasa. Saya hanya berdoa. Dan saya tahu, Bapak saya di surga itu benar. Dia tahu lebih daripada apa yang saya pikirkan. Makanya saya bukan pribadi yang suka ngomel kalau belum dapat apa yang saya doakan. Tuhan tahu waktu yang tepat buat saya. Makanya saya ini dari dulu punya prinsip, sebelum jadi apa-apa. Saya tuh prinsip begini loh. Jangan berdoa minta kesempatan. Tapi berdoalah waktu kesempatan itu datang, kamu sudah siap. Sekali lagi ya, jangan pernah berdoa minta kesempatan. Sebab Tuhan tidak pernah pelit memberikan kita kesempatan. Mau kesempatan apa saja, promosi, apalagi memperluas kapasitas, Tuhan sediakan. Masalahnya, apakah nanti waktu kesempatan itu datang kita udah siap belum? Makanya persiapan itu penting. Amin. Semakin besar persiapannya, semakin mudah pelaksanaannya. Betul ya? Menikah itu butuh persiapan. Amin. Menjadi kaya pun butuh persiapan. Bagaimana persiapan untuk siap kaya? Benar dulu waktu kita menjadi orang miskin. Miskin aja udah sombong, gimana lu kaya? Miskin aja udah takut memberi. Jangan dibalik. Oh enggak ada kan duitnya, nantilah kalau udah kaya aku bisa memberi. Bohong. Tuhan itu melatih kita. Amin. Loh iya, persiapan itu penting. Jangan bilang nanti kan Roh Kudus bekerja. Iya bekerja. Tapi kalau kamu jadi begitu terus, kamu akan jadi orang Kristen yang manja. Persiapan. Saya ingat dulu, sebelum saya jadi pengkhotbah, baru diajar bagaimana cara berkhotbah. Tahu apa yang saya lakukan? Saya udah beli iPad. Saya udah beli semua peralatan-peralatan untuk khotbah. Istri saya bilang begini, ada jadwal khotbah, Pi? Enggak. Buat apa itu? Persiapan. Loh iya, sebab kalau kita punya penundukan diri, yang terjadi gini, kuasa Tuhan itu mengalir. Bukan karena aktivitas doamu, amin. Bukan karena puasamu, banyak orang berdoa, banyak orang berpuasa. Ini yang terjadi yang salah, mereka memaksa Tuhan, mau ikut maunya dia. Lu pikir Tuhan bisa dipaksa? Saya bilang doa dan puasa bukan gak penting ya, penting kita doa dan puasa. Ini yang Tuhan mau, kita mau menyelaraskan diri kita sama kehendak Tuhan. Bukan kita paksa Tuhan ikuti kehendak kita. Gak bisa. Tahun ini katanya tahun masa sulit loh. Prediksi semua gelap. Tapi lihat ya, waktu saya punya hati yang menundukkan diri. Puasa, bahkan gini loh. Saya pernah berdoa sih, tapi nggak pernah sampai merengek-rengek gitu. Satu kali ada orang datang, telepon saya bilang, Pak, saya mau ketemu Bapak. Penting. Aduh, saya bilang, susah ya. 30 menit aja Pak. Akhirnya saya atur-atur, saya datang ketemu dia. 30 menit. Terus saya bilang, kenapa? Ada apa? Gini Pak, saya mau beliin Bapak semua mobil. Hah? Mobil? Sampai senyum saya tuh nggak bisa hilang. Mobil? Iya, saya pikir second. Karena saya tahu orangnya pelit. Baru Pak? Hah? Baru? Waduh, padahal di masa itu sehari sebelumnya ada penderitaan yang besar yang terjadi. Tiba-tiba leader saya mengundurkan diri. Oh sakit rasanya. Tapi bisa nggak jaga hati yang nggak ngomongi dia? Nah itu penundukan diri tuh. Karena kita dulu sesama leader.
nggak ngomongin dia ya. Cuman bawa sama Tuhan, Tuhan kok bisa ya? Saya bukan terus cari orang, kumpulin orang terus, enggak. Itu bukan pola saya loh. Saya tanya, kenapa ya Tuhan? Ya saya nggak tahu, tapi Tuhan tahulah. Ya sudah, selesai persoalan. Besoknya tiba-tiba datang mobil. Nih, saya mau beliin yang terbaru, hybrid, sedap. Saya pikir kalau hybrid itu kan kalau Sukabumi bensinnya nggak mahal jadinya, ya kan? Loh iya. Dan kami nggak mau, kami punya mobil si merah itu ya, si merah membahana. Saya sebut itu mobil cinta. Kenapa? Karena kalau di mobil itu tangan pasti senggolan. Jadi kalau marah cepat damai. Kalau kami bertengkar di mobil udah pasti mudah damai. Karena kan mau gimana pun tidak bisa. Apalagi istri saya itu kan big size ya. Jadi dia akan makan banyak tempat. Dan cepat damai. Tapi saya mau bilang gini, waktu mobil itu datang, aku nggak berdoa loh buat itu. Tapi gini, sikap-sikap saya selama ini penuh dengan penundukan diri. Itu yang membuat gini, kuasa menyertai kita. Amin. Oh ya kamu boleh ikut sekolah doa, apalagi itu, sekolah ngusir setan. Tapi kalau nggak ada penundukan diri. Oh ada sekolah pengusiran setan Pak. Oh, belum pernah dengar ya? Ada Pak sekarang. Kalau di film namanya Ghostbuster ya. Kalau di Indonesia namanya nggak sekolah pengusiran. Ada Pak sekarang. Loh iya, sekolah doa ada, diajarin cara berdoa. Tapi menurut saya tanpa penundukan diri, tidak ada. Nah, waktu dapat mobil, diurus dengan cepat. Orang kasih kabar dong, istri saya cerita kemana-mana. Sebagian orang dan banyak orang bilang, terus yang merah gimana, dijual dong, gitu kan. Enggak, dikasih orang. Kenapa? Itu juga sikap hati. Saya terima dari Tuhan cuma-cuma. Masa yang ini saya manfaatkan juga untuk saya? Jangan dong, itu namanya rakus. Bilang kiri kananmu, jangan rakus. Loh iya, itu spontan ngomong, enggak kasih orang. Ya kata tuh janji, yuk sayang, kita perlu enggak dulu nih sebelum diberikan orang, perlu enggak ya kita beli, enggak usah lah, mendingan si merah ini ya udah kita enggak usah lagi ngutang gitu. Ya itu kan kredit, enggak berat sih kreditnya, tapi kita janji bersama itu doanya. Tuhan kalau kami harus punya mobil, itu enggak ada orang dengar, cuman berdua suami istri. Kami mau karena ada yang beri, baru kami terima mobil. Kalau enggak, mobil ini sampai kami pakai sampai habis. Gak apa-apa diundang ke gereja besar tetap pakai mobil itu. Kadang-kadang diketawain orang, ini mobilnya Pak. Pergi ke gereja besar Pak, di Kris Katedral. Wah waktu itu yang khotbah ibadah tuh Juan Mogi, terus gembalanya lagi datang. Jejer tuh mobil semua. Saya datang dong. Bapak siapa? Saya pembicara Pak, untuk acara pre. Oh silakan Pak. Mobilnya, ini mobilnya Pak, kurang ajar ya. Kadang-kadang kita direndahin gara-gara mobil. Itu kurang ajar tuh, terlalu. Ya udah saya parkir, satpamnya heran tapi ya sudah karena pembicara. Tapi berikutnya suasana berubah waktu istri saya turun. Oh ibu katanya. Karena minggu lalu istri saya pergi sama temannya naik Mercy. Tapi habis itu berjejer, Jaguar, BMW, terus Pajero, Karimun. Saya bilang gini, foto-foto, saya foto, sedap. Tapi habis itu saya posting, postingnya menarik. Bukan soal bentuknya, tapi fungsinya. Keren. Bapak Ibu mau nggak? Kalau hari ini misalnya banyak doa ini, udah dinaikkan tapi belum dijawab-jawab, jangan-jangan nih masalahnya di sini loh. Kamu nggak punya penundukan diri terhadap suami, terhadap pemimpin-pemimpinmu, mau di kantor, di lingkungan, bahkan di gereja, coba introspeksi diri. Berapa banyak kita bersungut-sungut dengan itu. Gak apa-apa, pikirin. Gereja yang sekarang kami bangun, itu butuh 3 tahun. Untuk kami mulai. Waktu itu kami sudah bilang sama orang, kami akan keluar dari gereja ini kalau pemimpin kami memblessing kami, mendoakan kami. Selama dia nggak blessing, kami nggak akan pergi dari gereja ini. Tapi saya tetap bicara, Pak bagaimana seandainya kalau saya bikin pelayanan yang baru? Oh nggak apa-apa Gideon, Bapak mau blessing? Mau. Tapi itu butuh 3 tahun Pak.
Sebab saya tahu kalau saya nggak di blessing, nggak punya penundukan diri, apa saja yang saya bangun tidak pernah bisa berhasil. Ya, itu prinsip. 3 tahun menunggu. Dan waktu perjalanan 3 tahun itu nggak mudah. Keadaan bukan makin baik, makin sulit. Tapi saya ingat waktu itu, lewat teman saya di Padang, dia telepon saya. Dan saya tahu itulah tanda saya harus ketemu sama pemimpin saya lagi. Dan saya datangi, saya bilang, Pak, mau nggak doakan saya? Saya nggak bersama-sama kita lagi. Dan apa yang terjadi? Dia doakan saya. Dan waktu dia doakan saya, baru saya mulai. Itu prinsip yang tidak bisa saya buang dalam hidup saya. Saya tidak akan mungkin keluar dari otoritas. Ingat ya, otoritas itu ada pada kita. Waktu kamu tidak menundukkan diri, dengar ini baik, bukan otoritas yang pergi meninggalkan kita. Bukan payung itu yang meninggalkan kita. Kita yang keluar dari payung itu. Itu sebabnya waktu kamu ada di keluar dari payung itu, pemberontakan, penyerangan akan terjadi buat hidupmu. Amin. Penting. Itu perjuangan. Sabar enggak? Orang bilang kapan? Enggak. Bahkan pemimpin waktu itu di Jakarta bilang, ayo Gideon mulai. Enggak Pak, sebelum saya dirilis sama pemimpin saya didoakan, saya tidak akan pergi dari sini. Bukan gereja saya itu jelek, enggak. Saya cuma merasa saya enggak bisa di sana gitu. Kapasitas kami itu bukan sombong, enggak gitu loh. Justru banyak konflik ketika kami di sana. Gitu. Kami juga rendah hati, Pak. Enggak maksa gitu. Kalau Bapak enggak doain saya ya, petir turun. Enggak juga. Saya tetap, itu makanya butuh kerendahan hati di situ. Amin. Coba introspeksi terhadap suami. Jangan-jangan. Tapi diberkati kok Pak saya walaupun saya begitu. Tapi perhatikan siapa yang mencuri berkatmu. Kadang-kadang ada sakit yang gak selesai-selesai. Pengeluaran yang gak selesai-selesai. Coba cek baik-baik. Penundukan diri. Itu akan mendatangkan kuasa. Amin. Mau doamu berkuasa? Cek nih penundukan diri. Mau khotbahmu berkuasa? Cek ada penunduk. Mau pelayananmu powerful? Cek ada penundukan diri enggak? Di gereja itu karena mulai anak saya yang sekolah musik dari Harvest jadi koordinator musiknya. Istri saya jadi SL-nya, song leader. Tahu kadang-kadang mereka berantem. Mamanya mau di mana, anaknya mau di mana. Pulang saya dudukin. Kamu tahu enggak? Waktu jadi memimpin begini, siapa yang pegang otoritas? Ya kami udah sepakat, waktu memimpin pujian SL pemegang otoritas. Malkia tahu itu salah, tapi mami nyanyinya salah, betul. Tapi waktu kamu tidak bisa menghormati otoritas yang ada di situ, kamu udah memberontak. Sederhana ya. Makanya nggak heran main kamu tuh kelihatan muncul egois, pemberontakan diam-diam. Hati-hati. Itu pelajaran paling enak. Sama, kalau saya lagi khotbah, dia punya otoritas hari itu. Tugas saya mengingatkan. Saya nggak mungkin bilang ini, Mam kelamaan turun. Nggak mungkin. Saya hormati. Karena dialah hari itu lagi dipercaya untuk jadi otoritas. Amin. Termasuk hari ini kalau khotbah saya lama, jangan marah. Itu berarti tidak ada penundukan diri. Enggak, bercanda ya. Saya udah coba ini setting tepat waktu. Yang kedua, kenapa kita perlu punya penundukan diri? Firman Tuhan bilang begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus ada kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Penundukan diri akan menimbulkan rasa hormat. Tahu ayat yang paling tidak disukai sama istri itu ayat ini. Saya udah jalan kemana-mana. Pak, nggak ada ayat yang lain, Pak. Loh iya, paling sulit buat mereka menunduk. Apalagi dia tahu suaminya punya banyak kelemahan, nggak pinter ya. Itu susah. Tapi ternyata begini, kalau kita tidak hidup dalam submission, kita nggak punya rasa hormat. Istri-istri, rasa hormat kita itu terbangun waktu kita menundukkan diri. Saya juga mau pesan sama suami. Betul, susah buat istri untuk menundukkan diri. Kenapa? Menundukkan diri sama Tuhan mereka gampang.
Tuhan itu baik. Gak ada bikin sakit hati gitu. Suami bikin sakit hati. Padahal ada perintah untuk suami. Hai suami, kasih istrimu. Ditanya, Pak siapa yang duluan yang bikin ini? Sebenarnya bukan siapa yang duluan. Ini harus dilakukan dengan kata kuncinya saling. Tahu kenapa banyak istri susah? Tunduk karena suaminya nggak bisa melakukan hal yang sama. Tapi nggak bisa dituntut. Sekalipun suami kita tuh kacau, Tuhan bilang gini, sikap hati saya harus hormat sama dia. Itu kan nggak mudah. Tolongilah istrimu. Gimana caranya? Sederhana. Hadirkanlah Kristus itu lewat hidupmu. Amin. Kalau ada seorang suami bisa menghadirkan Kristus lewat hidupnya, istri mudah sekali tunduk kok. Ayo Pak, terus Pak, pasti gitu kan dalam hatinya. Loh iya betul, saya udah lihat kemana-mana. Nangisan, jeritan istri itu bukan beri kami makan. Bukan ubah suami saya Tuhan, bukan. Susah banget gue tunduk sama dia. Sebab dia tahu kalau saya langgar ini, saya langgar firman. Bagaimana mungkin saya akan mengalami janji-janji Tuhan? Nah, saya mau ingatkan, yang paling tepat untuk menolong istri itu suami. Tahu saya tuh banyak gak setuju loh sama istri saya. Banyak sekali gak setuju. Tapi karena begini, saya belajar terus untuk mengasihi dia. Cuman saya bedakan ketidaksetujuan saya itu apa? Apakah itu esensi, atau cuman aksesoris, atau cuman sensasi. Kalau yang tidak saya setuju itu esensi, saya akan berjuang karena itu kebenaran. Tapi kalau cuman aksesoris, saya nggak pernah loh. Bahkan jarang sekali untuk protes untuk hal-hal yang cuman aksesoris. Apa misalnya? Cara ngomong gitu. Saya kan kalau ketawa nggak bisa biasa ya. Sampai amandelnya kelihatan. Saya harus bisa terima dia apa adanya. Saya nggak bilang, sayang, kalau ketawa itu 3 jari, jangan lebih. Saya kadang-kadang bisa 5 jari. 3 jari, itu kan etikanya. Tapi saya mau kasih tahu, masa gara-gara begitu kita ribut? Itu kan aksesoris toh. Nggak mempengaruhi kamu kalau ketawanya lebar, terus kamu masuk neraka. Nggak kan? Ya sudah, kalaupun kita bilang ada bahasa yang kita perlu ungkapkan sama dia. Aku senang loh kalau kamu tuh ketawanya nggak lebar. Itu pun kan aku senang. Betul ya? Bukan begini, mulutmu tuh terlalu lebar. Bukan. Cangkemmu itu. Ntar kalau dia bilang, Pak mulutku lebar itu kan supaya bisa marahin kau tiap hari. Kau sakit hati lagi. Itu bedakan. Esensi, aksesoris, atau sensasi. Yang kamu perlu berjuang adalah yang esensi. Kalau enggak esensi, udahlah. Satu kali saya bilang gini, Papi pantas enggak gue pakai begini? Menurutmu pantas saja. Ya sudah pakailah. Toh aku lihat sopan, ya toh. Toh enggak mengundang yang aneh-aneh. Kalau dia cuma pakai celana dalam, gue pasti bilang ganti itu. Loh, itu kan aksesoris. Kita ini orang Kristen ini banyak ngeributin yang aksesoris. Padahal yang esensi yang penting. Tahu, waktu kita membiarkan yang aksesoris, tapi tetap waspada sama yang esensi, perlahan tapi pasti perubahan terjadi kok. Kalau kita ngotot, apalagi yang cuma sensasi, nggak usah dipikirkan itu. Amin. Banyak istri kehilangan rasa hormat, bukan karena suaminya tuh nggak dihormati orang. Perhatikan, kalau istri kita hari ini susah hormati kita, itu karena dia punya kesulitan untuk menundukkan diri sama kita. Kenapa dia sulit? Setiap kali dia harus tundukkan diri sama suami, dia lihat suaminya enggak menggambarkan Kristus dalam hidupnya. Kristus itu enggak pernah kasar loh sama wanita, betul ya? Waktu dia ketemu sama perempuan yang berzina di sumur itu, Kristus itu enggak marah sama dia, walaupun dia tahu masa lalunya. Aku ini Tuhan, nanti apa kata orang? Kamu duduk sama saya? Enggak tuh. Kita ini sibuk itu tadi, mengurusin yang enggak penting-penting. Akhirnya kita capek dalam hidup. Tapi saya baik-baik aja Pak begitu. Iya di depanmu dia baik-baik. Coba tanya hatinya. Saya suka dorong beli, coba nih suami-suami tanya. Oh bahagia enggak sih punya suami kayak saya? Ya ingat ya,
Banyak wanita istri habis, hilang potensinya, hilang passionnya gara-gara suami yang sontoloyo di rumah. Saya nggak punya bahasa lagi. Dulu Pak, istri saya itu ceria loh, periang. Kenapa setelah menikah sama saya dia tadi jadi judes cemberutannya. Kamu yang bikin itu. Loh, istri wanita itu ada untuk merespon pria. Pria inisiator. Apa yang ditampilkan oleh pria, dia akan merespon. Makanya kalau kamu perkataannya kasar, lihat responnya juga kasar. Jangan harap dia akan baik-baik aja. Oh tapi dia baik Pak, di dalam hatinya dia penuh kemarahan. Sehingga gini, kok yang lain dihormati ya, saya di kantor dihormati, kok kamu gak hormat sama saya? Pertanyaan saya, dengan segala kelakuanmu bapak-bapak, apakah kamu patut dihormati? Itu enaknya kalau khotbah itu setahun sekali ya, jadi nggak marah setiap kali saya datang. Loh iya, saya ini belajar terus tanya, kamu senang nggak sih punya suami? Saya tahu nggak, koreksinya tuh banyak. Kamu tuh kurang begini, coba deh kalau ngomong nyambung gitu. Buat saya nyambung, tapi buat dia nggak nyambung, ya sudah gitu. Kita nggak perlu memperdebatkan nyambung kok, enggak kok nyambung kok. Itu nggak esensi. Kadang-kadang let go aja. Amin. Loh iya, kenapa banyak anak-anak kehilangan hormat sama papa mamanya? Sederhana. Karena papa-papanya juga nggak mengasihi, suka bikin tawar hati anaknya. Loh iya, terus kamu mengharapkan kalau tawar hati itu berhenti, nggak bisa. Anak-anak muda hormat, sama kalau dia lihat gambaran bapak nyata dalam hidup bapaknya. Penuh kasih, belas kasihan, tidak mudah mengampuni. Kemarin kita bikin seminar di sini Pak tentang seks, love, date, itulah ya. Seminar tentang pacaran dan seks. Saya mau kasih tahu, penderitaan terbesar mereka itu bukan lagi pacaran. Penderitaan mereka itu terbesar itu ketika mereka berhadapan dengan orang tuanya. Anak baru pergi, kemana kau? Mau pacaran? Kenapa pulang malam-malam? Pergi kau sama si Joni. Itu bikin anak sakit, kehilangan kepercayaan dari orang tua. Apalagi nih, kau udah 40 tahun belum kawin-kawin, mau jadi apa kau? Tambah stres anak kita. Betul ya? Makanya kemarin saya bilang, ayo bikin juga nih buat orang tua nih, supaya mengerti bagaimana menghadapi anak. Itu penderitaan loh buat anak. Makanya anak-anak diajak ngomong, alah pasti tuh lagi ditanya, kapan kau kawin? Tetangga mama tuh udah kawin dia, udah 2 anaknya, kok belum kawin-kawin? Yang dekat pun belum ada. Aduh. Kalau mereka pacaran itu hidup mereka menikah itu hidup mereka, tugas orang tua cuma mengajar. Buat istri kamu bukan kasih hanya harta yang banyak, dia akan hormat sama kamu, enggak loh. Dia enggak akan hormat. Tapi waktu kamu jadi suami yang betul-betul mengasihi. Mengasihi tahu ya definisinya ya? Mengasihi adalah keinginan untuk menyenangkan orang lain. Sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Karena kasih itu selalu memberi. Itu kasih. Yesus menunjukkan itu. Ada rasa hormat terhadap Bapa di surga. Amin. Oh iya, kenapa? Yesus nggak pernah ngomel tuh. Diutus ke dunia, mati buat kita. Dia nggak berdosa jadi berdosa, naik ke atas kayu salib. Nggak ada satupun persungutan di mulutnya. Karena dia menundukkan dirinya. Itu sebabnya dia dihormati. Amin. Ya, kalau hari ini kekristenan dihina, itu bukan karena Yesus pengajarannya. Karena orang-orang pengikutnya kayak kita ini nggak kelihatan karakter Kristusnya. Yang terakhir, kenapa kita perlu penundukan diri? Yang ketiga, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab aku menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Menentang orang yang congkak itu bukan menolak. Tapi Tuhan bilang gini, aku menjadikan kamu musuhku. Makanya orang congkak itu sangat dibenci sama Tuhan. Tuhan menjadikan dia lawan. Makanya kalau kita penundukkan diri, kita akan punya kerendahan hati. Ingat ya, hanya orang yang punya kerendahan hati akan memiliki penundukan diri.
Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin kamu punya penundukan diri kalau nggak punya kerendahan hati. Karena untuk penundukan diri itu butuh kematian dari daging. Disalahkan, tapi tetap menghormati. Itu kan kematian. Betul? Difitnah, tapi tetap bisa baik karena dia otoritas kita. Itu kan kematian. Iya Pak, tapi kan seperti Yesus, mati 3 hari, habis itu bangkit lagi. Jangan gitu dong. Kalau mati jangan pernah bangkit lagi dari kedagingannya. Yesus yang bangkit, kita nggak usah bangkit dari daging kita lagi. Itu perjuangan, Bapak-bapak. Saya tahu banyak dari kita dari sini. Kamu tuh tanpa sadar, bahkan diam-diam, kamu susah menundukkan diri. Kamu sulit menundukkan diri. Tapi biarlah hari ini, latih dirimu untuk rendah hati dengan belajar dalam penundukan diri. Belajar Pak, kayak saya sebut kata belajar, karena nggak mudah. Orangnya itu lagi, kamu latihan, suami itu lagi terus kelakuannya. Belajarlah. Alangkah menyedihkan waktu kamu memutuskan untuk belajar menundukkan diri. Tapi ternyata begini, orangnya nggak berubah. Kita akan diubah, tapi kasihan dengan orangnya. Sulitnya kita adalah gini, kita pikirkan. Karena kita pikir, saya kalau bisa jadi rendah hati, kalau dia akan begini, nggak usah. Itu keputusan. Saya memutuskan sekalipun situasi, lingkungan, keadaan, bahkan keluarga saya, tidak ada kerendahan hati, saya akan tetap memutuskan untuk rendah hati. Karena itu pilihan saya. Amin. Mau rendah hati, harus ada prosesnya. Amin. Oh dia rendah hati loh Pak, kalau salam bungkuk-bungkuk itu bukan rendah hati. Itu sopan. Orang sopan belum tentu rendah hati Pak. Karena kesopanan bisa diajar. Saya nginap di hotel, saya lihat semuanya sopan. Mari Pak silakan. Ya saya bilang terima kasih buat sopannya. Tapi apakah hatinya juga begitu? Kita nggak tahu. Jangan-jangan dia mengerjakan itu karena tugas, karena terpaksa, takut dipecat. Dan berapa banyak kita juga begitu di gereja. Kita baik, tapi hati kita sebenarnya jahat. Hati kita sebenarnya kotor. Jangan jadi orang munafik lagi. Amin. Yang terakhir, boleh pemain musik? Saya senang dengan ilustrasi ini. Ini kalau nonton UFC pasti tahu. Ya. Namanya submission. Dikunci. Kuncian atau submission adalah salah satu teknik yang dilancarkan untuk tujuan membuat lawan menyerah dan lumpuh. Gitu juga kita loh. Kalau kita nggak punya penundukan diri, saya mau kasih tahu, kematian akan datang buat kita. Di Alkitab ada cerita tentang Miriam. Miriam itu juga karena nggak bisa menundukkan diri, dia menghina Musa. Apa yang terjadi? Kusta datang. Betul? Seba bin Bikri sama, memberontak. Apa yang terjadi? Kematian datang. Kematian itu bukan hanya mati fisik loh. Kadang-kadang mati pewahyuan. Nggak punya hikmat lagi untuk menerungkan firman Tuhan. Bagaimana saya harus mempraktekkan firman? Saya nggak punya lagi keputusan itu. Mari hari ini coba cek. Saya mau berserah. Nggak mudah loh. Saya bilang nggak mudah. Sejak saya masuk dalam pelayanan tahun 2000 sampai hari ini, banyak penundukan diri yang saya bikin. Saya udah dijadwal di satu kota untuk khotbah. Udah persiapan semuanya. Sampai di sana, saya justru nggak khotbah. Karena pemimpin saya yang khotbah. Saya bilang, saya menundukkan diri. Saya nggak ngomel begini, udah persiapan saya malah nggak disuruh khotbah. Enggak, itu nggak pernah saya ucapkan. Karena saya punya hati menjadi pria yang punya penundukan diri. Sama otoritas. Udah siapkan khotbah, tiba-tiba dia bilang gini, jangan khotbah itu Pak, khotbah yang ini. Siap. Kan saya udah persiapan Pak, bisa nggak ngomong gitu? Bisa. Atau pakai gini, Tuhan ngomong sama saya loh, bisa nggak? Bisa, tapi enggak. Buat saya, penundukan diri itu jauh lebih diurapi Tuhan daripada khotbah saya yang lahir dari pikiran saya. Amin. Mari putuskan hari ini sebelum pulang. Kita berani cek hati kita. Dengar khotbah itu bagus. Saya pikir 1 bulan ini kamu dengar khotbah ini. Tapi adakah keputusan yang kamu bikin waktu mendengar khotbah ini? Pak, saya sulit loh Pak, betul. Tapi gini, yang sulit itu berkualitas. Yang tidak sulit itu nggak ada kualitasnya Pak. Betul?
Mau pilih yang berkualitas atau tidak berkualitas, itu pilihan ada di kita. Saya memutuskan untuk memilih yang sulit itu. Karena saya sedang membangun sebuah kualitas dalam hidup saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Thank you Lord. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari katakan sama-sama. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita tundukkan kepala. Saya tahu susah. Untuk menundukkan diri itu nggak gampang. Susah, tapi ini firman Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa berharap dari orang. Dan kalau hari ini kamu bilang, Tuhan, aku susah menundukkan diri. Nggak apa-apa. Tapi putuskan setelah hari ini, kamu berjuang untuk tetap menundukkan diri. Kadang-kadang kita nggak bisa ubah keadaan. Tuhan mau kita ubah diri kita. Kalau kamu orang-orang yang sulit dipimpin, dan kamu tahu pemberontakan sedang terjadi, jangan tidak bikin apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sulit sama pemimpinku di kantor. Aku selalu disalahkan. Aku sulit sama orang tuaku ya Tuhan, sama papa dan mama. Aku sulit sama suami. Aku sulit sama orang-orang yang memimpin aku di tempat ini. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi orang mau jujur terbuka di hadapan Tuhan. Atau kamu setempat ini pemimpin, tapi seringkali kamu nggak melakukan fungsimu sebagai pemimpin. Kamu hanya senang dengan jabatannya, perintah sana, perintah sini. Tanpa sadar kau melukai orang lain. Kalau hari ini firman Tuhan bicara bagi kita semua, ternyata saya perlu menundukkan diri. Sebab saya tahu waktu saya punya penundukan diri, kuasa akan menyertai hidup saya. Doa saya tidak akan terhalang lagi. Saya akan punya rasa hormat. Saya tahu itu Tuhan. Dan saya akan jadi orang yang rendah hati. Lewat proses yang sulit, lewat rasa sakit yang banyak, saya tetap memutuskan untuk rendah hati.
Engkau yang bilang begini, ya Tuhan, aku punya masalah dengan penundukan diri. Kau boleh taruh tanganmu di dada. Ini kami Tuhan. Tapi kami mau. Karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau karena kami mengasihi firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus. Supaya sikap hati kami selalu benar. Sebab waktu nanti Tuhan melihat kami, menemukan kami. Kami gak bercacat celah. Karena hati kami murni di hadapan Tuhan. Kami bikin apa yang Tuhan mau. Kami tidak jadi orang yang munafik. Tahu Tuhan gak adil. Sakit rasanya. Tapi kami mau tetap melakukan firman. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Ini hati kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap luka-luka. Kalau hari ini juga pagi hari ini, engkau terluka dengan perlakuan otoritas sehingga kau sulit untuk menundukkan diri. Kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami orang-orang yang terluka karena perlakuan otoritas di hadapan kami. Tapi pagi hari ini kami memutuskan, kami mengampuni semua perbuatan-perbuatan itu Tuhan. Kami gak mau menyimpannya. Kami mau sembuh. Supaya kami tetap bisa menundukkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Kami boleh sembunyikan itu dari banyak orang. Kami boleh bohongi banyak orang. Tapi Tuhan tahu kondisi hati kami. Kami mau bawa hati kami sama Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kami gak bisa membohongi karena Tuhan Maha tahu kondisi kami. Terima kasih, sembuhkan setiap luka-luka yang ada. Karena perlakuan pemimpin-pemimpin yang melukai kami. Ampuni kami juga kalau ternyata kami memberontak terhadap pemimpin kami. Sehingga kami sampai hari ini susah menghadapi mereka. Ampuni kami Tuhan. Kami putuskan pagi hari ini. Apapun yang terjadi, kami memutuskan untuk tetap menundukkan diri. Sebab itu yang Tuhan mau. Itulah perintah Tuhan buat kami. Tunduk, submission. Kami harus punya itu. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka mengangkat tangan. Mereka berseru karena mereka butuh pertolongan. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap luka-luka dalam hati mereka. Sebab Engkau Allah penyembuh buat setiap kami. Engkau mati di atas kayu salib buat semua sakit penyakit kami. Termasuk kekecewaan, kemarahan yang kami punya. Tapi hari ini kami memutuskan, kami akan berjalan terus sekalipun itu sulit. Sebab kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan menjaga kami. Tuhan merawat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami. Di kantor, di gereja, di tempat di mana kami berada. Suami kami, orang tua kami. Berkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya berkat-berkat Tuhan mengalir buat hidup mereka. Dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup mengubah mereka. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari ini ada sebuah awal yang baru dalam perjalanan kami soal penundukan diri. Dan Tuhan menemukan kami, orang-orang yang rendah hati, punya rasa hormat. Dan ada kuasa yang menyertai kami kemanapun kami pergi. Karena sikap kami yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Gideon yang sudah memberikan firman-Nya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan. Silakan. Daripada nyala keselamatanku
persembahan yang sudah diberikan, Tuhan Yesus akan memberkati dengan berlimpah. Kita akan sama-sama melihat Sunday News. Akhir pertemuan kita. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan pekerjaan-Mu. Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan buat pembangunan, buat kapan katus, Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gideon Simbolon yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan pakai lebih jauh, bahkan ada kesempatan kedua, jemaat bisa hadir dalam kebaktian yang kedua nanti sore. Berikan cuaca yang baik sehingga anak-anak-Mu dari dekat, dari jauh, mereka boleh datang berbakti dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan akan jaga, Tuhan lindungi kami, agar kami boleh tiba sampai di rumah dengan selamat. Berkati saudara kami yang pertama kali hadir dalam kebaktian ini. Biarlah Roh Kudus akan tolong lebih jauh, agar kami boleh semakin hari semakin mantap dalam pikiran kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi
Berkat dia datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.